Om Swastiastu, nama saya Karya Bagus Budiarana, saya dari kelas 12 IPS absen 10. Oke, yang pertama perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pertama adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituente atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956, konstituante dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Namun, karena saat itu terjadi pergolakan di daerah-daerah sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas merumuskan UUD yang baru. Karena gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR, tetapi pada kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden, terlihat dari tindakan Presiden dalam pengangkatan ketua dan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dari partai pemimpin partai besar. Kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah Presiden, kemudian mengeluarkan penetapan Presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Yang ketiga adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional merupakan sebuah organisasi dan cita-cita yang terkandung dalam massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh profesi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet Kerja ini sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik di Irian Barat. Yang ketiga adalah arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC. Yang kedua adalah ikut memprakarsai berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok. Konfrontasi dengan Malaysia. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme. Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NIFU. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, isi Dwi Kora yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari
neokolonialisme dari Inggris. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat, yaitu sekarang Papua. Dari hasil tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi, ternyata Belanda menafsirkan hanya akan perundingan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Yang kedua adalah perjuangan membebaskan Irian Barat. Perjuangan diplomasi. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik, dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. Dalam menanggapi usaha tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat, terutama sesama anggota NATO. Akibatnya, resolusi pengembalian Irian Barat gagal. Konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam membentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Pada tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora Presiden Soekarno untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962. Terjadi pertempuran di Laut Aru. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama fase infiltrasi penyusupan sampai akhir 1962. Yang kedua fase eksploitasi mulai awal 1963. Dan yang ketiga adalah fase konsolidasi awal 1964. Akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi dan keuangan. Yang pertama adalah pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapenas pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Dapenas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Yang kedua adalah penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang devaluasi sebagai berikut. Yang pertama ada uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Yang terakhir adalah deklarasi ekonomi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuk deklarasi ekonomi adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial dengan cara terpimpin. Namun,
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. Yang pertama adalah penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat publik dan tidak terkontrol. Yang ketiga, pengeluaran negara cukup besar. Yang keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin melambung tinggi. Yang terakhir adalah struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Sekian dari penjelasan saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.